Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimid tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allam. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayyuran. Ya Rabbana kaffir 'anna dunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dzawil ula wal mafakhir, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Abrar, para ustaz, para hujjaj, hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab tafsir Jalalain. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan surat Shad yang sudah kita baca terakhir kemarin, ayat 48. Allah menyatakan wa kullum minal akhyar. Semua yang sudah disebutkan para nabi, yang diantaranya yang paling dekat kemarin itu adalah Nabi Dzulkifli. Nabi Dzulkifli ini adalah nabi yang menanggung sekian para nabi yang berlari, 100 para nabi yang berlari karena kejaran orang-orang Yahudi. Yang nanggung siapa? Yang nanggung adalah Dzulkifli, Nabi Dzulkifli. Kemudian ada Nabi Ilyasa atau Nabi Yasa. Ini nabi yang menggantikan Nabi Ilyas. Dan juga kisah-kisah lain seperti Nabi Daud yang di awal beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian juga anaknya Nabi Daud namanya Nabi Sulaiman. Dan juga bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihimussalam. Ini semuanya kullum minal akhyar. Semua ini adalah orang-orang yang terpilih. Khair jamaknya akhyar, ini adalah orang-orang yang terpilih. Semuanya ini orang-orang yang memang sudah Allah pilih dan Allah dedikasikan seluruh hidupnya, hidup orang-orang ini hanya untuk akhirat. Buat kita kalau mau meneladani para nabi, maka contoh-contohnya banyak di Al-Quran. Kalau mau meneladani para nabi, meneladani dalam lillahi ta'alanya, akhiratnya. Jadi ngapain itu, apapun yang kita lakukan itu karena Allah dan cuma pengen dapat pahala akhirat, ya ikutin para nabi. Kalau mau seperti itu ya bagus. Tapi kalau nggak bisa keseluruhannya, misalnya nggak bisa seluruhnya kita mengikuti, tapi hanya sebagian boleh asal yang pokok-pokok jangan ditinggalkan Pak. Yang pokok-pokok yang wajib-wajib itu tetap jangan ditinggalkan. Contoh misalnya dalam kita meneladani Nabi Muhammad, yang pokok-pokok seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu mah udah mutlak, jangan ditawar-tawar. Harus ngikutin itu mah. Yang namanya sholat 5 waktu, ya udah 5 waktu, jangan ditawar. Minta korting jadi 3,5 gitu. Apa subuhnya jangan, nggak boleh. Yang puasa Ramadan pokoknya udah itu pokok atau modalnya itu udah nggak boleh dikurangin. Nah adapun yang lain seperti bangun malam, tahajud itu kan sunnah. Kemudian puasa Senin Kamis itu sunnah. Kalau kita tidak bisa meladani Nabi semuanya atau cara berpakaian, kita pengen pakaian seperti Nabi ya pakai jubah atau pakai gamis. Ya gamis susah, punyanya batik, pakai batik aja kan bagus, nggak apa-apa. Emang kenapa? Ya itu nggak semuanya bisa kita lakukan, maka sebagiannya aja.
Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita capai semuanya itu bukan berarti kita nggak perlu lakukan sama sekali. Kita nggak bisa seluruhnya meladeni Nabi, paling nggak sebagian dari sunnah-sunnah Nabi itu kita ikuti. Banyak sekali contoh-contoh para Nabi di sini. Kemudian juga kita juga kenal contoh-contoh yang kita dengar dari para ulama, para guru-guru kita meneladani Rasulullah. Kalau tidak bisa semuanya, minimal sebagian dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh para nabi, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, ini kita teladani. Nah, semua ini Allah puji, kullum minal akhyar, semuanya ini adalah orang-orang yang terpilih. Ini ayat 48 yang kemarin. Dilanjutkan di ayat berikut ini yang akan kita baca, ayat 49 dan beberapa ayat setelahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. وهذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب Hadza dzikrun ay hadza dzikrun lahum bitsana'il jamili huna. Ini adalah sebuah penyebutan lahum untuk para orang-orang terpilih, para nabi, bitsana'il jamil, dengan pujian yang indah huna di sini. Ini adalah sebutan pujian untuk para nabi di sini. Wa innal muttaqina, dan sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa, asyamilina lahum, yang mencakup juga para nabi yang disebutkan tadi. Sesungguhnya bagi mereka la husna ma'ab, ada sebaik-baiknya tempat kembali, marji'in, yaitu sebaik-baiknya tempat kembali, fil akhirati, di akhirat. Apa tempat kembali yang dimaksud? Jannati adnin, yaitu kebun-kebun Adan, kebun-kebun yang indah. Badalun au atfin bayanin li husna ma'ab. Ini menjadi badal atau bayan dari husna ma'ab, husna ma'ab. Surga atau kebun-kebun mufattahatan, yang terbuka, yang dibuka, lahum untuk mereka, al-abwabu, pintu-pintunya, minha, pintu-pintu dari kebun itu. Muttaqiina fiha 'alal araik, mereka bersandarkan di sana, di kebun-kebun itu, bersandar 'alal araiki, di atas dipan-dipan. Yad'una fiha bi fakihatin katsirah, mereka mencari, minta di dalam kebun itu bi fakihatin, makanan-makanan katsiratin yang banyak, wasyarabin, dan juga minuman. Wa indahum, dan bagi mereka, di sisi mereka, qasiratut tarfi, ada bidadari yang pendek pandangannya. Pendek at-tarf, pandangan mata, qasiratut tarfi maksudnya pendek pandangan matanya, habisatul aini, yaitu yang ditahan, yang menahan pandangan mata, ala azwajihinna, untuk suami-suami mereka saja. Atrabun asnanuhunna wahidatun, yaitu yang giginya itu rata atau bagus. Wahunna banatu talatin wa talatina, mereka itu kira-kira anak 33 tahun, sanatan, jam'u tirbin, jamaknya lapat turab. Ini adalah janji untuk orang-orang yang bertakwa, terutama yang disebutkan kemarin, para nabi, mulai dari penuturan Nabi Daud. Karena surat Shad ini sebagaimana kita tahu, surat Shad nama lainnya adalah surat Daud. Mulai dari Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian juga ada Nabi Ayub dengan kesabarannya, Nabi Ibrahim dengan keturunan-keturunannya, karena Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ini semua adalah orang-orang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa ini Allah janjikan mendapat tempat kembali yang paling baik. Tempat kembali yang paling baik itu bukan di sini, Pak, bukan di dunia, tapi di akhirat nanti. Di dunia secakap-cakapnya tempat kembali, rumah misalnya, tetap suatu saat pasti akan ditinggalkan. Dunia itu kalau nggak kita yang meninggalkan dia, dia yang meninggalkan kita. Kira-kira ya pilihannya cuma itu, dua itu. Kalau nggak kita yang meninggalkan dia, dia yang meninggalkan kita. Kebanyakan kita yang meninggalkan dia. Ya orang kita mati duluan. Rumah masih ada, tapi udah bukan kita lagi yang nempatin anak kita.
Atau mungkin juga dunia yang meninggalkan kita. Bukan kita yang meninggalkan dunia, tapi dunia meninggalkan kita. Maksudnya apa? Allah kasih ujian. Allah kasih ujian, rumahnya kejual karena ada kebutuhan. Yang tadinya punya rumah akhirnya ngontrak. Ya emang begitu namanya dunia, Pak. Yang namanya dunia itu pasti dilun zail. Dunia itu adalah bayangan yang berubah terus, nggak akan permanen atau nggak akan tetap. Tempat kembali yang dimaksud di sini bukan di dunia. Tempat kembali yang dimaksud di sini adalah nanti di akhirat. Kalau di dunia tempat kembali senyaman apapun itu pasti akan hilang atau akan berganti. Pasti bisa yang gantiin kita nanti anak-anak kita. Cakep rumahnya tetap memakai bukan kita. Ntar yang pakai anak kita. Kalau nggak anak kita yang pakai cucu kita dan terus begitu. Bukan itu tempat kembali, bukan kerajaan, bukan istana, tapi tempat kembali itu nanti di akhirat. Di akhirat tempat kembali yang terbaik yaitu surga-surga, kebun-kebun. Jannah di sini artinya kebun. Kebun-kebun yang pintu-pintunya selalu terbuka untuk mereka. Al-abwab, pintu-pintu surga disebutkan jamak di sini untuk menunjukkan bahwa memang surga itu ada banyak pintunya, Bang. Ada banyak pintunya. Ada pintu sholat untuk orang yang memang ibadahnya paling menonjol sholat. Ada pintu puasa untuk orang yang ibadahnya paling menonjol puasa. Ada pintu sedekah untuk orang yang paling menonjol ibadahnya ada sedekah. Macam-macam pintunya. Banyak pintu-pintu kebaikan. Untuk orang-orang yang bertakwa ini terbuka lebar pintu-pintu surga. Surga yang digambarkan di sini sebagai kebun-kebun yang indah, kebun-kebun di mana mereka tinggal di sana itu dengan berbagai macam kenikmatan. Ini selalu terbuka. Ini untuk menunjukkan bahwasannya banyak sekali pintu kebaikan yang bisa kita masuki. Apapun kebaikan itu asal bukan yang sifatnya nentang Allah atau maksiat itu bisa. Yang bisa sholat ya sholat, tambahin sholat sunnahnya. Yang bisa bangun malam tambahin sunnahnya. Puasa juga begitu. Yang bisa sunnah-sunnahnya tambahin sunnah-sunnahnya. Sedekah juga begitu. Pintu kebaikan. Yang nggak bisa apa-apa minimal senyum. Senyum kan sedekah, Pak. Walau bitul qoti wajhin. Kalau kita nggak bisa sedekah, walau bisyikki tamrotin kata Rasulullah, walaupun dengan korma yang udah gompel, istilahnya itu udah nggak punya apa-apa lagi, tapi sedekahnya pakai korma, mana korma cuma sebutir gompel lagi. Kalau nggak bisa juga, walau bitul qoti wahidatin, walau bitul qoti wajhin, walaupun hanya dengan muka yang berseri-seri. Maksudnya jangan merengut, yang merengut aja ketemu ustadz sih merengut aja, jangan. Paling nggak senyum, karena senyum itu sedekah. Tabassumika inda akhika shadaqah. Senyum atau muka yang berseri-seri. Bukan hanya senyum tapi mukanya berseri-seri. Asal ketemu sama saudara kita, ketemu sama teman ini kita, kelihatan muka berseri-seri, itu termasuk sedekah juga. Dan itu ma'ruf atau itu pintu kebaikan. Pintu kebaikan banyak. Jadi kita bisa masuk surga, orang-orang bertakwa bisa masuk surga dari pintu apapun, dari pintu mana aja, di mana terbuka kebaikan dalam pintu-pintu itu kita bisa masuk lewat situ. Sampai tadi sedekah cuma dengan muka yang berseri-seri, senyum. Tapi jangan cengar-cengir sendiri di pinggir jalan, Pak. Nggak ada orang, nggak ada apa, cengar-cengir besok. Tapi kira orang, lah ini habis ngaji di mana nih orang? Tawa-tawa mulu kalau ketemu saudara. Jadi jangan mukanya asem, jangan. Minimal walaupun nggak senyum, tapi mukanya itu berseri-seri. Jangan dimuncul-muncul, jangan ditampak-tampakin kalau kita lagi susah. Wa idza tusibka khaistagni ma adnaka rabbuka bil ghina wa idza tusibka khasasatun fatajammali. Cukuplah dengan berbagai kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau ada kesulitan yang menimpa kita, maka tetaplah muka kita, penampilan kita ini kita perbaiki. Maksudnya jangan
Jangan muncul-munculin atau jangan tampakin kalau kita lagi susah. Pokoknya happy aja kelihatannya. Ada musibah kan baru sekarang. Musibah kan baru hari ini. Kemarin Allah kasih nikmat kemana aja. Ada musibah, saya banyak banget Ustaz, utangnya saya mana biaya sekolah belum, anak-anak belum ada yang ini semuanya, lagi masih pada sekolah semuanya, belum ada yang dapat hasil saya. Walaupun seperti itu jangan dimunculin sehingga orang itu memandang kita itu dengan pandangan mata kasihan, jangan. Jadi tetap kita menunjukkan bahwa rahmat Allah kepada kita itu banyak. Ya mungkin hari ini ada musibah atau ada cobaan, tapi kemarin kan Allah kasih banyak. Sampai umur segini masih Allah kasih napas, ya ngopi masih enak, makan masih enak, itu kan berarti udah banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Teman-teman juga masih banyak, masih pada sholat jamaah bareng. Ini artinya nikmat yang Allah berikan lebih banyak dibanding musibah atau kesulitan yang sedang kita hadapi saat itu. Makanya tadi saya bilang jangan merenggut aja, walaupun ada masalah, walaupun ada kesulitan, pokoknya happy aja. Itu juga sedekah. Pintu-pintu kebaikan juga itu pintu-pintu kebaikan yang kita bisa masuk ke sana sebagai akses menuju surga nanti. Orang-orang bertakwa di sini para nabi dan juga orang-orang yang mengikuti para nabi ini dibukakan pintu-pintu surga nanti di sana. Mau masuk dari pintu mana aja bisa. Dan kita kalau mau niru para nabi, niru Nabi Muhammad juga seperti itu. Masuk dari pintu yang kita gampang aja pokoknya. Kalau pintu yang kita kira gampang, sholat, kayaknya sholat mah ibadah paling murah, gratis, meriah lagi. Asal wudhu, pakai sarung, nggak harus BHS. Yang penting sholat mah, kayaknya saya di sholat aja dah, sholat boleh. Kayaknya saya kalau sholat ada susah dah buat nekuk kakinya. Enakan di puasa, ya puasa. Apapun itu pintu kebaikan itu bisa dijadikan buat jalan untuk menuju ke surga. Gambarannya di sini yad'una fiha bi faqihatin katsiratin wa syarab. Orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di surga nanti ini Allah berikan makanan-makanan. Fakihah di sini makanan yang sebenarnya dimakan tapi tujuannya bukan untuk ngenyangin. Itu fakihah apa? Kalau kita kan kadang di dunia makan emang buat ngilangin lapar. Ngusir lapar makan, ngusir aus ngapain Pak? Minum, ngusir aus. Jadi aus banget ya minum, lapar banget ya makan. Ahlul jannah atau penduduk surga itu makan bukan karena ngusir lapar, bukan, tapi nyicipin doang. Jadi makan bukan karena kayak orang kemaruk gitu ya, kayak orang lapar, wah belum pernah ketemu duren nih, belum pernah ketemu ini makanan enak, apalagi di surga, terus kayak kemarau gitu, enggak. Karena memang orang-orang muttaqin di surga ini makannya bukan karena lapar, makannya bukan karena pengen menghilangkan haus, minumnya bukan karena pengen menghilangkan haus saja, tapi merasakan atau mencicipi istilahnya. Jadi menikmati, makan buat menikmati, bukan untuk menghilangkan lapar. Kayak kita dah begitu kurang lebihnya. Maksudnya kita orang-orang kaya, ini kan orang kaya semua sini ya. Orang kaya itu kalau makan itu nggak nyari banyaknya, dikit aja. Harga mah nggak jadi masalah, ya harga nggak jadi masalah. Yang penting rasanya dan makan dikit, karena memang bukan buat ngilangin lapar. Nah penghuni surga kurang lebih seperti itu. Makan itu bukan untuk ngilangin lapar, tapi untuk menikmati rasanya aja. Ini fakihah tuh seperti itu. Nggak ada yang terus sampai ya enak. Walaupun kalau makan terus juga nggak bakal begah, nggak bakal nyelap. Di dunia duren, kira-kira bisa Bang Heru makan satu buah sendiri. Enak lah satu buah sendiri. Coba tambahin lagi yang kedua. Yang kedua udah mulai kagak enak pasti nyelap udah. Di surga walaupun makan terus tetap enak. Tapi penghuni surga, ahlul jannah, orang-orang bertakwa di sana
itu makan walaupun kalau diterusin nggak bakal ada nyelap, nggak ada begah, enak kayak rasa pertama enak terus, tapi tetap makannya itu nggak seperti itu, karena hanya menikmati saja, menikmati karunia pemberian Allah. Dan banyak macamnya, macamnya makan makanan di sana banyak sekali. Ini rezeki yang Allah berikan berupa makanan. Selain itu ada rezeki yang Allah berikan qasiratut tarfi. Hadirin sekalian, qasiratut tarfi itu perempuan yang pendek pandangan matanya. Habisatul aini, orang yang pandangan matanya itu tidak panjang, maksudnya dia cuma memandang dan cuma mengidolakan suaminya. Itu qasiratut tarfi. Enggak pernah, pokoknya laki-laki lain jelek, yang cakep kita doang. Itu namanya qasiratut tarfi. Bini kita begitu nggak kira-kira tuh? Qasiratut tarfi itu pokoknya laki-laki jelek semuanya, yang cakep cuma laki gua doang, cuma suami gua doang. Itu namanya qasiratut tarfi. Orang-orang muttaqin, orang-orang yang di surga, insya Allah kita termasuk di sana, amin. Itu nanti akan Allah berikan rezeki juga berupa qasiratut tarfi, yaitu pasangan-pasangan yang cuma anggap bahwa orang yang paling ganteng seakhirat ya cuma kita doang, nggak ada yang lain. Jadi nggak pernah melayangkan atau memanjangkan pandangannya kepada laki-laki lain, itu nggak pernah. Nah kalau di dunia, ya dunia emang tempatnya kotor Pak, emang dunia tempatnya segala macam kekurangan. Ada perempuan yang pandangan matanya ini lebih milih ke laki-laki orang, ya bukan cuma perempuan, laki-laki juga begitu ya. Jadi ngelihat selalu rumput tetangga terlihat lebih hijau, jadi ngeliatin yang ngeliatin punya orang mulu. Nah itu di dunia tuh. Di akhirat enggak, di akhirat enggak ada yang seperti itu. Orang-orang yang muttaqin, para penghuni surga, nanti Allah berikan rezeki qasiratut tarfi, yaitu pasangan-pasangan hidup yang cuma memandang kita saja, cuma mengidolakan kita saja, nggak pernah menganggap siapapun itu ganteng, yang dianggap ganteng cuma kita doang. Ini qasiratut tarfi. Ya umurnya di sini dijelaskan oleh Imam Jalalain di sini, umurnya kira-kira umur 33. 33 itu ya lagi sedang-sedangnya itu. Ya lagi sedang-sedangnya, lagi kuat-kuatnya dah, energik gitu. Lagi energi. Ini 33, ini akrab atau bidadari-bidadari yang diberikan oleh Allah untuk para penghuni surga. Nah selain itu apapun yang disebutkan ini adalah sesuatu yang diminta, ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada para penghuni surga di sana, yaitu orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Hadirin sekalian, muttaqin itu orang yang bertakwa, ya takwa dalam arti yang sering kita dengar, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya, yaitu takwa. Karena memang bagian dari agama itu cuma dua. Agama itu menjauhkan larangan-larangan Allah, sehingga menjauhkan segala larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah, sehingga kita terhindar dari murka Allah dan kita mendapat sayangnya Allah. Itu yang namanya takwa, itu seperti itu. Itu balasan untuk orang-orang yang bertakwa. Dilanjutkan di ayat berikutnya, hadza ma yu'aduna liyaumil hisab inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Hadza ayil madhkur, ini yang disebutkan semua ini, ma yu'aduna adalah sesuatu yang dijanjikan, bil ghaibati wa bil khitabi iltifatan. Ini bisa dibaca dengan dhamir ghaib atau dhamir khitab, jadi bisa dibaca hadza ma yu'adun boleh, atau hadza ma tu'adun. Kalau tu'adun kalian, ini adalah sesuatu yang kalian dijanjikan di yaumil hisab, untuk hari perhitungan. Ai ajlihi, maksudnya untuk alasan hari perhitungan. Inna hadza larizquna, sesungguhnya ini larizquna adalah rizki dari kami, pemberian dari kami. Malahu min nafad, tidak ada bagi rizki kami
min nafadin, kerusakan. Maksudnya rezeki kami tidak akan rusak, tidak akan habis, ayin qita'in, tidak ada sedikit pun yang terputus. Wal jumlatu halun min rizkina, jumlah malahu min nafad ini adalah hal dari kata rizkina. Au khabarun tsanin li inna, atau khabar untuk inna, khabar yang kedua untuk inna. Inna hadza la rizquna, khabar pertamanya la rizquna, khabar keduanya malahu min nafad, bisa juga seperti itu. Daiman au daimun, daiman langgeng, au daimun yaitu langgeng atau selamanya. Yang sudah disebutkan tadi untuk orang-orang bertakwa di surga, pintu-pintunya terbuka, kebun-kebun yang di bawahnya mengalir air. Di sana mah nggak pakai AC juga udah sejuk aja Pak, udah dingin aja. Kemudian diberikan juga makanan-makanan serta minuman-minuman yang paling kita sukai, bahkan minuman yang di dunia haram di surga halal. Khamr atau apa khamr? Khamr itu arak, minuman keras. Bi khamril ladzatil lisyaribin. Banyak ayat-ayat di Al-Qur'an yang menggambarkan minuman penghuni surga itu, diantaranya madu, susu, sama arak. Arak kan haram. Ini haram yang di sini, haram yang di dunia. Yang di akhirat, yang di surga halal tuh, halal. Jadi boleh yang di surga. Kalau begitu yang makruh ada nggak di surga? Ya ada yang makruh. Yang haram aja ada. Yang makruh emang apa? Rokok. Karena ada yang makruh aja ada, apalagi yang haram aja ada, apalagi yang makruh. Yang makruh juga ada juga di sana. Ya kira-kira begitu. Ya kira-kira bayangan saya begitu, bayangan saya. Nah, ini adalah pemberian kami. Yang disebutkan tadi semuanya itu makanan, kemudian juga bidadari yang sebagai pasangan-pasangan kita nanti di surga, yang semuanya jelita, yang semuanya muda-muda. Ini semua adalah pemberian kami, rizquna, pemberian kami yang tidak terputus. Artinya selamanya kekal dan tidak akan habis. Semuanya Allah berikan untuk penghuni surga nanti di sana. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sudah Allah tetapkan di sini, Allah pastikan bahwa ini adalah semua pemberian kami, kata Allah, dan tidak ada kesudahan atau tidak ada keputusan. Tidak terputus. Kalau di dunia mungkin masih terputus, pasti itu bahagia atau terjamin semuanya, ya materi, dari segi materi, ekonomi terjamin, keluarga semuanya juga berjalan baik-baik, semuanya harmonis, anak sama istri semuanya keluarga. Ya paling terbatas, pakai batas-batas tertentu. Waktunya mati, nggak ada istri yang mau ikut suami atau suami yang mau ikut istri ke dalam kubur gitu, nggak ada yang mau, pasti udah berhenti sampai di situ. Jadi dibatasi dengan batas waktu tertentu di dunia. Nah tapi di akhirat udah nggak ada kematian lagi. Di akhirat sudah kekal, dan pemberian Allah itu Allah berikan selamanya. Daiman di sini, daimun langgeng selamanya. Ini tidak pernah terputus dan tidak akan habis. Ini janji untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab jahannam yaslaunaha fa bi'sal mihad. Hadzal madhkur lil mu'minin. Ini adalah yang disebutkan untuk orang-orang mukmin. Wa inna lit-taghina, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, musta'nafun, ini adalah jumlah istinafiyah, jumlah baru. Sesungguhnya untuk orang-orang yang durhaka, la syarra ma'abin, ada tempat yang terburuk, jahannama, yaitu neraka jahanam, yaslaunaha, yadkhulunaha, yang mereka masuk ke dalamnya, fabi'sal mihad, maka seburuk-buruknya tempat, seburuk-buruknya al-firash, seburuk-buruknya hamparan. Firash hadza, yaitu jahannam ini. Hadza al-adab, ayil adabul mafhum mimma ba'dahu, yaitu siksa yang bisa dipahami dari sesuatu yang setelahnya.
falyadhuquhu, maka hendaklah orang-orang durhaka itu merasakannya. Hamimun, yaitu air panas, maun harun muhriqun, air yang panas, wa ghasaqun bitakhfifi wa taqdib, bitakhfifi wa tasdid, dengan dibaca ringan dan juga tasdid. Ma yusilu min sodidi ahlin nar, yaitu yang mengalir dari nanahnya. Sodid itu nanah atau apa namanya, jadi cairan luka yang menyenyeh, cairannya itu namanya sodid itu. Wa ukharu bil jam'i wal ifrad, bisa dengan jamak dan ifrad. Min syaklihi ay mithlil madhkur min al hami wal ghasaq, dari bentuk yang semisalnya. Azwajun ay asnafun, beberapa golongan. Ay adabuhum min anwa'in mukhtalifatin, siksa mereka itu dari warna yang berbagai macam. Wa yuqalu lahu, titik sampai di situ. Adat atau kebiasaan Al-Quran, kalau sudah menyebutkan nikmat untuk orang-orang bertakwa, maka setelahnya ini Allah sebutkan siksa untuk orang-orang yang durhaka. Dan itu banyak ditemui di beberapa bagian Al-Quran. Kalau Allah habis menyebutkan, Allah selesai menyebutkan orang-orang bertakwa dengan pujian-pujiannya, pujian Allah kepada orang bertakwa, begitu juga dengan surga sebagai balasannya. Nah, nanti dilanjut Allah menyebutkan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nah, ini penyebutan bandingannya. Kalau orang yang bertakwa di surga, orang yang durhaka kepada Allah nanti akan masuk tempat yang paling hina, tempat yang paling buruk, yaitu Jahannam, neraka Jahannam. Digambarkan di sini, ada nggak makanan di neraka? Ada. Sama kayak ahli surga juga. Minuman ada nggak di neraka? Ada juga. Sama, minuman juga ada. Tapi yang beda jenisnya. Makanan, minuman. Ya minuman ahli surga itu minumannya kalau nggak air panas, air mendidih. Minumannya gosak atau gosak. Gosak itu nanah atau cairan luka. Cairan luka dari penghuni neraka. Jadi penghuni neraka itu banyak yang pada benyenyeh semuanya, nanah keluar darah, itu campur semuanya. Nah itu kalau mau minum ditawarin sama malaikat, mau minum nggak? Mau, nih minum semuanya. Jadi waktu diminum kalau nggak air panas ya nanah itu. Ini gambaran Al-Quran. Naudzubillah, naudzubillah. Dan banyak gambaran-gambaran itu, gambaran-gambaran tentang neraka untuk orang-orang yang durhaka. At-Taghina ini untuk orang-orang yang durhaka. Hadirin sekalian, orang yang durhaka yang dimaksud di sini adalah orang yang sampai akhir hayatnya tetap durhaka pada Allah. Artinya dia matinya su'ul khotimah. Gambaran penghuni neraka yang kekal dan tidak bisa keluar dari neraka ini adalah untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah, sampai akhir hayatnya nggak sempat tobat. Tapi kalau sempat tobat, ya maka dia kumpul sama penghuni surga juga. Dia akan bareng-bareng dengan muttaqin. Yang beda paling beda kelas sama beda waktunya. Kalau yang waktunya masuk lebih dulu karena keutamaan amal seperti mati syahid atau puasanya, ya masuk duluan. Sedangkan asal yang mantan atau dulunya memang ahli maksiat tapi tobat, masuk surga juga. Tapi mungkin belakangan karena Allah cuci dulu, Allah cuci dosanya. Nah, ini untuk orang-orang yang bertakwa surga, untuk orang-orang yang durhaka neraka Jahannam. Maksudnya adalah orang-orang yang sampai akhir hayatnya, sampai di ujung hidupnya di dunia dia tidak sempat bertobat. Dan ini yang disebut dengan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah sampai akhir hayatnya dia tidak bertobat dan tidak iman kepada Allah, maka balasan ini neraka dan selamanya itu di sana, selamanya di neraka. Hadza faujum muqtahim ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuh
antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Qalu rabbana man qaddama lana hadha fazidhu 'adaban di'fan finnar. Ini pertentangan ucapan malaikat dulu yang pertama. Selesai ucapan malaikat baru pertentangan atau perseteruan antara penghuni neraka. Kalau penghuni surga, saudara, akur-akur aja. Akur-akur aja. Ada yang baru datang, marhaban atau selamat datang. Alhamdulillah akhirnya sampai juga sini. Begitu disambut. Yang datang duluan misalnya jamaah Malabror gitu, yang sampai duluan. Ketemu jamaah yang lain, alhamdulillah sampai juga kita akhirnya di sini ketemu disambut dengan muka berseri-seri, dengan wajah yang ceria. Nah, tapi kalau penghuni neraka berantem, saudara. Begitu ada yang datang lagi, ya ini dia nih. Ini yang dulu ngajarin gua nih. Gara-gara lu gue dapat neraka begini. Berantem, pasti kalau begitu ada yang datang berantem. Begitu ada yang dimasukkan baru ya, mereka bertengkar lagi. Ini gambaran di sini ada di ayat 58 dan seterusnya, 59 dan seterusnya. Hadza yuqalu lahum, diucapkan untuk para penghuni neraka inda dukhulihim, ketika masuknya mereka an-nar ke dalam neraka, bi atba'ihim, kepada pengikut-pengikut mereka, diucapkan hadza faujun muqtahimun. Ini rombongan jam'un muqtahimun dakhilun, yang baru masuk, ma'akum, bersama kalian, an-nar bisyiddatin, neraka dengan sesungguhnya atau dengan keras. Fayaqul muttabi'una, fayaqul matbu'una, maka ikutlah al-matbu'una, orang-orang yang diikuti. Maka berkatalah orang-orang yang diikuti, la marhaban bihim, ay la sa'atan alaihim, tidak ada kelapangan, ay la sa'atan alaihim, maksudnya tidak ada kelapangan dan tidak ada sambutan, maksudnya alaihim, atas mereka. Innahum salun nar, sungguhnya mereka masuk neraka. Qalu, maka berkata al-atba'u, para pengikut, bal antum la marhaban bikum, tapi kalianlah la marhaban bikum, yang tidak ada tempat lapang untuk kalian. Antum qaddamtumuhu, kalian mendahulukan kekufuran, ayil kufur, kalian menawarkan kekufuran, mengajak-ajak kekufuran, lana, untuk kami. Fabi'sal qarar, maka seburuk-buruknya tempat, lana walakum, untuk kami dan untuk kalian, an-nar, dan neraka. Qalu, berkata aidon juga penghuni neraka itu berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, man qaddama lana hadza, barang siapa yang menawarkan atau mengajak-ngajak untuk kami hadza, kekufuran ini, fazidhu adaban di'fan, maka tambahkanlah siksa di'fan, berlipat-lipat, ay mithla adabihi ala kufrihi, semisal siksanya mereka ala kufrihi, atas kekufurannya, tambahkanlah finnari, di dalam neraka. Ini pertengkaran, pertikaian para penghuni neraka. Satu rombongan datang, masuk duluan. Yang masuk duluan itu siapa? Orang-orang yang diikutin, Fir'aun, Abu Jahal, Namrud. Itu Namrud, Fir'aun, Abu Jahal, pokoknya pentolan-pentolan orang kafir masuk duluan ke neraka, yang merupakan pemimpin yang mengajak orang-orang untuk ingkar, untuk kufur kepada Allah, kepada Rasulnya, masuk duluan. Nah, ketika itu dimasukkan lagi para pengikutnya Fir'aun, ada Haman, pengikutnya Abu Jahal, orang-orang kafir Quraisy yang ikut Abu Jahal, rombongan dimasukin lagi, masukkan ke dalam neraka. Kata penghuni yang pertama, kata Abu Jahal, Namrud, pokoknya yang awal-awal masuk sebagai orang yang diikuti pemimpinnya, pemimpin kafir, dia bilang, kalian nggak ada selamat, pokoknya nggak selamat buat kalian, habis kalian di sini neraka, kata Fir'aun, kata pentolan orang-orang kafir. Dijawab sama para pengikutnya, apalagi kalian yang menawarkan dan mengajak kami semua untuk kufur, tidak akan ada keselamatan untuk kalian di sini, akan Allah beri siksa yang lebih pedih karena kalian yang menyebabkan kami sesat ini, kata para pengikut, ya pengikutnya Fir'aun, pengikutnya Namrud, pengikutnya Abu Jahal. Jadi saling
saling bantah dan saling bertengkar mulut, bertengkar ucapan di sana. Dan semuanya doa, minta sama Allah. Maksudnya minta di sini mengadu, Pak. Jadi bukan berarti penghuni neraka terus doanya dikabulkan, orang-orang kafir doanya dikabulkan bisa dientaskan dari neraka, bukan, tapi di sini ngadu. Ya Allah, ini Firaun, mereka pada ngadu. Ini pemimpin saya yang menyebabkan saya kufur, yang menyebabkan saya ingkar kepada Engkau, tambahin siksanya biar lamaan dia di sini, biar dia lebih pedih lagi siksanya. Pendek kata, yang terjadi di neraka itu antara penghuni satu dengan penghuni yang lain ini saling bertengkar di sana, nggak ada yang akur, beda sama penghuni surga. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar wa qalu wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang yang mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.